Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya Eko Wayu Suryaningsih kembali menyapa dengan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Petrus 4 ayat 19. 1 Petrus 4 ayat 19. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan dengan jelas berkata, jika kamu menderita karena kehendak Allah, teruslah berbuat baik dan percayakan hidupmu kepada Allah yang menciptakan kamu, sebab Ia tidak akan pernah mengecewakan kamu. Mari ingat seperti apa fotografi sebelum semuanya menjadi digital. Saat kita mengambil gambar, hal pertama yang kita dapatkan adalah gambar negatif. Kemudian kita akan mengubah negatif menjadi positif dengan masuk ke dalam kamar gelap dan menyinarinya dengan cahaya ke kertas foto. Dan ini mengubah hal yang negatif menjadi foto positif yang berwarna penuh. Itulah yang ingin Tuhan lakukan dengan ketidakadilan dalam hidup kita. Kita semua pernah mengalami ketidakadilan. Orang-orang telah memperlakukan kita dengan sangat buruk. Mereka telah melewati kita. Mereka telah mengambil keuntungan dari hidup kita. Tuhan ingin mengambil semua hal yang negatif dan menyinarinya dengan terang Kristus dan mengubahnya menjadi hal yang positif. Gambaran penuh dengan warna tentang kehidupan yang seharusnya kita jalani akan muncul di sana. Firman Tuhan berkata, jika kamu menderita karena kehendak Allah, lakukan apa yang benar dan percayakan hidupmu kepada Allah yang menciptakan kamu, sebab Ia tidak akan pernah mengecewakan kamu. Luar biasa Bapak Ibu. Hal terpenting yang dapat kita ingat ketika kita diperlakukan tidak adil adalah bahwa Tuhan Yesus ada di pihak kita. Di dalam seluruh kebenaran firman Tuhan, Tuhan ingin menunjukkan perhatian khusus kepada orang-orang yang diperlakukan tidak adil. Karena Dia adalah Allah yang adil. Dia mendengar tangisan kita, Dia melihat rasa sakit kita dan mengetahui luka hati kita. Kita tidak mendapatkan apa yang kita pikir pantas kita dapatkan. Namun Tuhan memiliki rencana untuk rasa sakit itu. Tuhan punya rencana untuk luka itu. Ketika kita membiarkan Tuhan menyinari luka hati kita, membiarkan Tuhan menyinari kepahitan kita dengan terang kasih-Nya melalui keberadaan kita, Dia dapat mengubah rasa sakit kita menjadi gambaran yang indah. Dia dapat mengubah luka hati kita menjadi kesembuhan dan memuliakan Dia. Dia mengembangkan karakter kita melaluinya. Dia akan membuat kita lebih kuat. Yang terpenting, Dia akan menggunakan rasa sakit itu untuk menjadikan indah di dalamnya. Kita tidak akan pernah mendapatkan penjelasan atas sebagian besar rasa sakit yang kita tanggung dalam hidup ini. Ketika kita sampai di surga, kita mungkin lebih mengerti mengapa hal-hal buruk terjadi pada kita. Tetapi Tuhan tidak berhutang penjelasan kepada kita untuk itu. Dan sebagai kabar baiknya, kita tidak memerlukan penjelasan. Kita hanya perlu tahu bahwa Tuhan mengasihi kita. Dia punya rencana untuk kita. Tuhan akan membalaskan dendam kepada siapapun yang menyakiti kita, karena itu adalah hak Tuhan. Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan rasa sakit. Dan terimalah terang Injil, dan Tuhan akan menggunakan rasa sakit kita untuk kemuliaan-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Ajar kami tetap kuat dan membiarkan hidup kami diterangi dengan sinar kasih-Mu, sehingga kami dapat memancarkan kepada banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.